Malam hari ini kita lanjutan hadis yang malam Rabu lalu. Masih ada lanjutannya karena hadis itu panjang. Malam hari ini kita akan berikan suatu penjelasan tentang lanjutan hadis kemarin. Fadhal Ustaz Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Lanjutan hadis riwayat Ramalah bin Yahya al-Tujibi. Qala fathaba rijalun min ahli ad-dar hawlana hatta ijtama'a fil bayt rijalun dhawu 'adad. Faqala qailun minhum أين مالك بن الدخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه لا تقل له ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Nah, pada malam Rabu yang lalu kita membahas hadis riwayat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Itban bin Malik radhiyallahu anhuma, juga sahabat Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu. Dan Itban bin Malik ini salah satu tokoh di kampungnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Suatu saat beliau menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kalau sekarang namanya curhat. Pertama tentang kondisi beliau yang kemarin kita sudah sampaikan, inni ankartu basari, bahwa penglihatan beliau sudah tidak begitu jelas. Dan ada kondisi yang Allah takdirkan di alam, ketika ada hujan besar, kemudian air ini melimpah di jalan sehingga tidak memungkinkan sahabat Itban bin Malik untuk hadir ke masjid di mana beliau biasa mengimami. Maksudnya beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana ini? Apakah harus berangkat ke masjid tersebut atau sholat di rumah? Nah, Rasulullah SAW memperkenankan sahabat Itban bin Malik dalam kondisi yang seperti itu tidak hadir di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah sekaligus mengimami sholat berjamaah di kampungnya. Ini bukan Masjid Nabawi, bukan. Memang di zaman Rasulullah SAW sudah ada beberapa tempat di mana tempat yang merupakan masjid tersebut dilaksanakan berjamaah 5 waktu selain di Masjid Nabawi, dan itu diizinkan oleh Rasulullah SAW. Kita juga sudah memberikan satu bahasan bahwa kemudian sahabat Itban bin Malik meminta dan mengundang Rasulullah SAW untuk berkunjung ke rumah Itban bin Malik. Untuk apa? Minta Rasulullah sholat di rumah beliau. Dan kemudian tempat di mana Rasulullah SAW sholat bukan sholat 5 waktu, tapi ini sholat sunnah, sholat duha. Nah, tempat Nabi sholat itu nanti dijadikan oleh sahabat Itban bin Malik. Nah, beliau akan selalu sholat di tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ini namanya at-tabarruk bi athari an-nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil berkah dengan jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan juga ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, juga Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini juga at-tabarruk bi athar as-salihin, mengambil berkah dengan jejak para salihin, para ulama. Disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, juga Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, pemegang estafet para nabi. Apalagi ini a'zamul anbiya, akramul anbiya, nabi paling mulia dan paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah datang tepat waktu. Bahkan Rasulullah tidak duduk terlebih dahulu, Rasulullah langsung sholat. Karena itu yang aham, karena itu yang terpenting dari permintaan sahabat Itban bin Malik. Habis sholat baru Rasulullah duduk. Setelah itu Rasulullah SAW disediakan jamuan, yang kemarin kita sudah sebut namanya apa? Khazir. Apa itu khazir? Ditanyakan oleh Ustaz Sobana. Khazir itu apa? Udah saya sampaikan juga. Potongan daging kambing, cincangan daging kambing yang dimasak. Setelah matang dikasih air yang cukup banyak, karena memang itu Rasulullah suka seperti itu. Tujuannya apa? Berbagi dengan para sahabat beliau. Setelah itu ditaburi gandum yang sudah dijadikan bubuk. Itu salah satu makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan itu, makan itu juga rame-rame di rumah sahabat Itban bin Malik dengan sahabat Abu Bakar. Juga saat itu Sayyidina Umar ikut, dan juga dengan sahabat-sahabat yang lain gabung, dan memang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah sahabat Itban bin Malik ini diketahui oleh orang kampung sahabat Itban bin Malik, kabilah Bani Salim bin Auf. Kabilah Bani Salim bin Auf. Nah, inilah yang kemudian diriwayatkan dalam hadis ini lanjutannya, qala fathaba rijalun min ahli dari. Thaba rijalun. Arti thaba rijalun ini ijtama'u ba'da an tafarraqu, yang tadi dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Apa artinya thaba? Kalau Quran tafsirannya lah, kali ini syarahnya. Thaba artinya berkumpul setelah mereka bertebaran. Bertebaran maksudnya kan tadinya nggak ngumpul, ada di rumah masing-masing, ada di kegiatannya masing-masing. Pas dengar Rasulullah SAW kumpul, hatta ijtama'a fil baiti, sampai kumpul di rumahnya Itban bin Malik ini rijalun dzawu adadin, kumpul orang yang dzawu adadin, orang yang banyak, karena dengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kemudian kalimat ini dan kata ini di dalam hadis ini itu disyarah, dijelaskan baik oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam An-Nawawi, masing-masing dalam kitab Fathul Bari, yang kedua dalam kitab Al-Minhaj. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan penjelasan, kesimpulan tentang kalimat ini. Fathara rijalun min ahli dar fihi ijtima'u ahlil mahallati ala imamin aw alimin idza warada ba'da buyutihim. Ini ada satu ijtima' ahlil mahallah, kumpulnya penduduk kampung. Lah dimantepin lagi oleh Al-Imam An-Nawawi, ini ijtima'nya, kumpulnya apa hukumnya? Yustahabbu,
ijtima'u ahlil mahallah. Disunnahkan orang-orang kampung itu kumpul ala alimin. Kalau ada orang alim datang ke satu tempat, termasuk dalam ke satu rumah, itu hukumnya sunnah. Itu bukan penjelasan saya, itu penjelasan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj yang tadi baru dibaca oleh Ustaz Soban. Buat apa? Li ziyaratihi, untuk mengunjunginya. Buat apa? Wal istifadati minhu, ngambil faedah. Kan orang alim punya ilmu, nanti jelasin ilmu. Dan wat tabarruki bihi, ngambil berkah. Berkah itu maksudnya ngambil kebaikan, mengambil kebaikan dari orang alim pas datang. Karena orang alim itu boleh jadi barang yang langka, bahkan sangat langka, bahkan sangat-sangat langka, bahkan mungkin sulit adanya setelah beberapa abad, bukan setahun. Contoh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu penghafal hadis besar, langka. Setelah Imam Bukhari wafat, ada lagi seperti Imam Bukhari. Gitu. Ulama tadi Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pakar hadis besar dari Mesir, wafat 6 abad yang lalu. Setelah Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar wafat 600 tahun yang lalu, ada Ibnu Hajar selanjutnya. Sampai sekarang enggak, belum ada. Jadi ini barang langka. Oleh sebab itu, karena ini sesuatu yang langka, kalau ada orang alim datang, kita disunahkan untuk ngumpul. Ngambil apa? Ngambil faedah, ngambil ilmu, ngambil berkah. Berkah maksudnya tadi ngambil kebaikan. Jadi jangan dipahami macam-macam atau dimami nanti, wah ini kayaknya guru gila hormat. Bukan, kan saya lagi ngomongin kitab, lagi ngomong yang ada di syarah Al-Minhaj dengan syarah Fathul Bari. Dan itu sesuatu yang lazim dilakukan selama berabad-abad oleh kaum muslimin dan juga oleh para ulama. Al-Imam Bukhari datang ke Nisabur, kota di mana kelahiran Imam Muslim cepat-cepat datang. Padahal Imam Muslim pakar hadis besar, hafal ratusan ribu hadis juga, tapi buru-buru datang tuh Imam Muslim. Ketika Al-Imam Bukhari datang ke kotanya, kota Nisabur. Nah kalau hati ini ada kedengkian, waduh repot, waduh saingan datang ini, waduh ini ada ulama pakar hadis besar lagi datang ke kampung gua, waduh gawat ini, habis dah gua dah. Tapi Imam Muslim nggak begitu akhlaknya. Jadi kita tidak pernah akan kehilangan kemuliaan dengan menghormati orang. Itu mah ilusi kita, itu mah halusinasi. Kalau kita punya pikiran begitu, kita buang. Gak ada, itu gengsi. Jadi kita menghormati orang lain, anggaplah seseorang itu orang alim, kemudian menghormati orang alim lagi. Di depan banyak orang cium tangan misalnya kan, nggak akan menjatuhkan diri dia. Mustahil. Harga diri orang jatuh dengan menghormati orang lain, nggak ada itu. Itu kalau ada di pikiran kita, ilusi, itu halusinasi. Itu namanya piktor, pikiran kotor.
Pikiran kotor itu bukan sekedar jorok, tapi pikiran yang membuat kita itu terhalang untuk melakukan kebaikan. Guru datang ke tempat murid, ke rumah murid, kenapa enggak? Kenapa? Apa guru harus selalu didatangin? Kan enggak juga. Rasulullah SAW biasa mendatangi ke rumah-rumah sahabat beliau, harian, rutin menyambangi rumah para sahabat beliau. Dan tidak ada Rasulullah kehilangan kehormatan, bahkan tambah dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk dalam riwayat ini. Lah ketika masih ada Rasulullah SAW di rumah Itban bin Malik, dan orang ini di sekampungnya udah kumpul semua di rumah Itban bin Malik karena ada Rasulullah SAW. Nah, di kampung itu tinggal salah seorang sahabat namanya Malik bin Dukhshun. Malik bin Dukhshun. Malik bin Dukhshun. Nah, ada yang hadir itu tanya, faqala qailun minhum, ada yang bertanya di rumah itu, aina Malik bin Dukhshun? Malik bin Dukhshun kemana ya? Kok yang lain pada kumpul di sini, pada datang di sini, dia kok kagak nongol, nggak ada? Itu karena memang sahabat itu memang saling memperhatikan. Itulah kelebihan sahabat. Itu kelebihan sahabat Rasulullah SAW, saling kompak. Jadi kalau pengen kuat, ya kita kompak seperti sahabat Rasulullah SAW. Tanya mana? Ini si Anu, kan dikenalin berarti. Nah, ini kawan kita satu nggak ada nih. Siapa? Aina Malik bin Dukhshun? Mana ya? Malik bin Dukhshun kemana? Lah ada yang nyentil kemudian jawab. Faqala ba'duhum. Yang dimaksud ba'duhum di sini satu orang sebenarnya, yaitu Itban juga. Yang dimaksud itu Itban. Qala di situ ba'duhum di situ maksudnya adalah Itban bin Malik. Itban bin Malik nyaut. Ini beliau yang meriwayatkan hadis ini. Nyaut ketika ada yang nanya, "Mana si Malik bin Dukhshun?" Ada yang nyaut lagi, ada yang jawab. Ini jawabannya juga waduh, lumayan pedas. Kata Itban, itu Malik bin Dukhshun dzalika munafiqun la yuhibbullaha wa rasulah. Si Malik itu orang munafik, kagak cinta Allah, kagak cinta Rasulullah, makanya dia kagak datang. Kata Itban, nanti ada alasan Itban kenapa sampai bicara seperti itu. Namanya sahabat Malik bin Dukhshun. Nah, ketika dengar ada yang komen begitu, itu Itban bin Malik orang munafik, kagak cinta Allah, kagak cinta Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepada Itban, la taqul lahu dzalika. Itban, lah kamu jangan ngomong begitu. La taqul lahu kepada Malik bin Dukhshun. Lahu dhamirnya, kata gantinya kembali kepada Malik bin Dukhshun. La taqul, Itban, kamu jangan ngomong lahu tentang si Malik dzalika. Begitu, jangan. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah. Bukankah kamu tahu dia kan mengucapkan la ilaha illallah. Dan bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah dari mulut saja, Nabi kasih satu kemantapan dan kepastian, yuridu bidzalika wajh Allah.
Dia ngucapin la ilaha illallah juga nggak basa-basi, itban, kata sabda Rasulullah SAW. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tujuannya juga yuridu bidzalika wajh Allah. Tujuannya adalah mencari keridhaan Allah. Kamu jangan begitu. Jadi ini Nabi ini meralat, mengoreksi. Nah kemudian sahabat-sahabat yang di situ bilang qalu, maksud mereka itu sahabat yang ada di situ. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang, kalau Allah Maha mengetahui, Rasulnya tahu. Tahunya Rasulullah tentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat Itban bin Malik ini memberikan satu alasan kenapa beliau ini sampai mengatakan kalau Malik bin Dukhshun itu orang munafik. Kenapa? Wajah di sini artinya tawajjuh, sesuatu. Arah dia, fokus dia. Wa nasihatahu, dan nasihat dia, nasihat Malik bin Dukhshun. Nasihat di sini maksudnya keakraban. Itban bilang, saya punya pendapat Malik bin Dukhshun orang munafik karena dia selalu fokus dan selalu akrab lil munafikin, kepada orang munafik. Dekatnya dia, akrabnya dia sama orang munafik. Alasan siapa? Alasan sahabatnya Itban bin Malik mengatakan si Malik bin Dukhshun itu munafik. Kenapa? Dia akrabnya, dekatnya sama orang munafik. Sama kita mana kagak datang? Ada Rasulullah aja dia kagak datang. Kata sahabat Itban, tapi inilah akhlak Rasulullah SAW. Ternyata ditepis, enggak. Walaupun dia enggak datang menemui kita, menemui aku, wahai Itban, kata Rasulullah, enggak, dia bukan orang munafik. Dan tujuan Malik bin Dukhshun mengakrabi orang-orang munafik, tujuannya merangkul biar tidak jadi munafik. Hatinya baik, niatnya benar. Bahasa kasarnya nggak cari muka, nggak dikatakan pengen atau masyhur, oh dia orang yang toleran, bahasanya begitu. Kalau zaman sekarang emang tipis itu bedanya. Kalau kita akrab sama si anu yang kayaknya tuh benci Islam, apakah tujuan kita mau merangkul agar jangan benci Islam, kita berdakwah dengan cara seperti itu, atau emang kita mau cari muka sama dia, atau kita biar dianggap orang toleran? Itu emang tipis. Yang tahu hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memang penuh resiko. Makanya kita harus berhati-hati, maksudnya. Kalau nggak bisa ngerangkul, jangan deketin api. Ntar malah kita yang kebakar. Bukan kita memadamkan api. Harus berhati-hati. Pesan dari hadis ini. Lah karena ini Rasulullah tahu-tahunya dari Allah. Itu sahabat Malik bin Dukhshun, dia akrab sama orang munafik. Bukan dia kemudian bergabung dengan munafik. Dia tujuannya untuk merangkul orang munafik jangan jadi munafik. Itu kan emang tipis itu. Makanya ya, kalau kita bagaimana nih? Bergaul dengan ahli maksiat, bergaul dengan anggaplah yang tidak Islam segala macam, ya memang bukan nggak boleh. Boleh. Untuk apa? Untuk memperkenalkan Islam itu begini, Islam itu indah, Islam itu benar.
Tapi jangan malah terbawa arus. Nah, ini kan, nah itu masalahnya. Bisa nggak kita membangun keseimbangan itu? Lah kalau kita baca Quran aja belum bisa, ngerti Quran juga belum, isinya juga masih awam, udah mendalami kitab yang ono, lah salah-salah kita ke bawah. Alih-alih tujuannya ingin komparasi, perbandingan atau ingin mengetahui, malah jadi kebablasan. Nah cuma tadi lihat siapa kita, ya. Terus porsi kita harus diukur, bobot kita juga harus kita yang nimbang sendiri. Yang tahu diri kita adalah kita. Nah kali ini sahabat bobotnya gede dah ini. Sahabat Malik bin Dukhshun, ya. Jadi beliau ini oleh Rasulullah SAW dibela karena memang tujuannya benar untuk merangkul orang-orang munafik agar jangan sampai menjadi orang munafik. Makanya dalam seluruh kitab yang berkaitan dengan biografi para sahabat Rasulullah SAW ini pasti menulis positif tentang sosok sahabat Malik bin Dukhshun. Apakah Imam Hafidz Ibnu Hajar yang juga punya kitab khusus tentang biografi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Al-Isabah, kitab namanya Al-Isabah, kitab yang besar berjilid-jilid, itu isinya cuman biografi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih dari 10.000 yang tercatat dan yang dicatat di dalam kitab itu. Dan ada ensiklopedi lain, handbook lain selain kitab itu. Ada ulama Spanyol, Andalus dulu, namanya Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ulama besar dari Andalus, Spanyol, menulis biografi juga khusus para sahabat. Namanya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Dan ada banyak ulama lagi. Ada kitab namanya Usdul Ghabah. Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, tulis oleh ulama dari Syria namanya Al-Imam Ibnu Atib. Nah, ulama ini memberikan penjelasan kalau sahabat namanya Malik bin Dukhshun itu sahabat sejati, bukan munafik. Di antara buktinya, lah ini sahabat Malik bin Dukhshun, beliau ini berjuang dari awal dengan Rasulullah SAW, termasuk mengikuti perang Badar. Sampai Ibnu Abdul Bar menulis begini, ngomong begini, lam yukhtalaf fi syuhudihi badron. Lam yukhtalaf fi syuhudihi badron. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kalau sahabat namanya Malik bin Dukhshun itu pernah mengikuti dari awal perjuangan Rasulullah SAW perang, termasuk perang Badar Al-Kubra. Nah, sampai ketika Rasulullah untuk menepis sangkaan buruk terhadap Malik bin Dukhshun, kalau ada orang yang ngatain, itu si Malik itu munafik, alaisa qad syahida badron, Nabi sering ngomong begitu. Bukankah dia mengikuti perang Badar? Maksudnya apa? Orang yang mengikuti perang Badar itu memang orang-orang yang imannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya begitu. Makanya Nabi selalu mengulang kata itu. Alaisa qad syahida badron? Bukankah Malik bin Dukhshun itu sudah mengikuti pertempuran yang sangat menentukan dalam perjuangan Islam, yaitu perang Badar Al-Kubra. Maksud Nabi untuk menepis anggapan, sangkaan, bahkan tuduhan kalau Malik bin Dukhshun itu katanya munafik. Tapi Nabi memberikan satu klarifikasi dan memastikan kalau Malik bin Dukhshun adalah sahabat sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai wafat membawa iman. Jadi itu definisi sahabat, sampai wafat membawa iman. Jadi kalau kita baca sejarah, ada beberapa orang
itu murtad berarti bukan sahabat. Meskipun hidup di zaman Rasulullah, berarti dia bukan sahabat walaupun tadinya Islam. Karena sahabat itu ada definisinya. Orang yang lihat Rasulullah, ketemu Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, dan mati dalam iman kepada Allah dan Rasulullah. Itu namanya sahabat. Itu definisinya. Jadi kalau ada yang selain itu berarti bukan sahabat. Apalagi hidup di zaman Nabi nggak pernah beriman. Abu Jahal kan ketemu Nabi, berjumpa dengan Nabi. Abu Lahab pamannya Rasulullah, sezaman dengan Rasulullah, dari kecil tahu Rasulullah. Bahkan dibebaskan budaknya namanya Thuwaibah waktu kelahiran Rasulullah. Saking girangnya dia, ponakannya lahir, dibebasin itu budaknya yang namanya Thuwaibah. Tapi nggak beriman, ya bukan sahabat Rasulullah. Jadi ada definisi. Ada kata-kata sampai wafatnya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Itulah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan lagi penegasan. Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bihi wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan ketika mengucapkannya tulus karena Allah. Jadi ada penjelasan dari Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar tentang kalimat ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau amal soleh yang kita laksanakan dengan segala ketulusan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanda, itu isyarat, itu cermin kalau neraka pasti jauh dari kita karena dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala siksa minad dunya ilal akhirah. Amal saja, perbuatan saja, melaksanakan ini itu saja, walaupun itu kategorinya baik, tapi harus dibarengi dan tidak boleh terlepas dari satu sifat namanya ikhlas, tulus karena Allah. Jadi apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita ucapkan, tentu mengucapkan dan melakukan dengan cara yang baik harus karena Allah. Yang mengajar saya misalnya, ya belajar kita semua, yang mendengar, ya sholat, apapun harus karena Allah, insya Allah. Dan kita yakin kepada Allah, kalau itu kita laksanakan dengan cara-cara yang benar dan baik, amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai amal soleh. Kalau ini dilaksanakan, itulah harapan yang paling puncak dari setiap manusia, siapapun. Jadi jangan sampai kita sudah melakukan ini itu ternyata kita dijudge, naudzubillah, di hari akhirat itu seperti sabda Rasulullah SAW, orang namanya al-muflis, Tony, orang bangkrut. Itu kan serem, itu kan hadis riwayat Imam Muslim juga. Sampai sahabat kaget, Rasulullah emang dia kagak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak ini, nggak itu. Loh, dia lakukan semuanya itu, tapi dia hadir, datang, jaa yaumul qiyamah wa qad syatama hadza wa akhadha mala hadza. Cuman kerjaannya mencaci sono, mencaci ini, fitnah ini, ini, ngomongin jelek anu, segala macam, ngambil ini, ngambil itu. Jadilah dia muflis, bangkrut. Padahal dia sholat rajin, puasa rajin, amal soleh lain-lain rajin. Jadi jangan dicampur-campur perbuatan kita. Baik-baik terus. Jadi jangan ada istilah begini,
ini mah 50-50. Gua kan udah melakukan ini itu. Misalnya gini, ada orang mabuk tapi sholat. Kata dia, gue mah seri. Walaupun gue mabok, gue kan sholat. Atau walaupun gue mabok, gue kan udah melakukan ini itu. Jangan begitu. Itu kan kata kita. Itu kan kata kita. Di hadapan Allah kita nggak tahu. Gue walaupun ngatain si anu, ini. Tapi kan gue ibadahnya banyak. Impas dah gue mah. Walaupun gue ngatain orang mulu. Nggak begitu hitungan di timbangan Allah mah nggak begitu. Nah makanya kita kudu berhati-hati, jangan campur kebaikan kita dengan kejelekan, dengan maksiat. Sekali baik itu maksudnya baik perbuatannya, baik niatnya, baik juga tujuannya. Itu salah satu pesan yang disampaikan ini oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.